Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 angkatan 8 ingin mendiskusikan pertanyaan kami, yaitu tentang akuntabel, di mana eh, pada poin pertama itu kita menjelaskan dengan singkat nilai dasar akuntabel yang menjadi tugas kelompok. Ya, mari Bapak Ibu silakan yang ingin menjawab. Iya Pak, Kira terima apa saja? kasih. Ya, Yang pertanyaan nomor 1, jelaskan dengan singkat nilai dasar akuntabel. Jawaban saya sudah ketik. ya, Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. ya, oke, baik. Ada koreksi untuk teman-teman? Kalau ada koreksi, silahkan dikoreksi atau ditambahkan agar supaya Dari saya Pak Rano, dia, terima kasih Pak Rano. ya, Saya apa yang dijawab oleh dari itu adalah keterbukaan. Jadi ya, kalau dalam misalnya di sekolah ya, itu antara pimpinan kemudian bawahan apa-apa yang menjadi program atau apalah namanya, ya. itu semuanya dibicarakan secara bersama dengan terbuka. Oh Itu iya. menurut saya ini yang Oh, ini cara-cara mengimplementasikan ya, Pak? oh iya Iya, tidak apa-apa, tidak ini apa-apa. apa Itu cara berarti kita sudah masuk ke pertanyaan kedua, yaitu cara mengimplementasikan. Mungkin seperti itu. oh iya Ada ada dari saya. Ya, Eh, iya. Pak Ridwan, yang nomor berapa mau anu? Nomor 1 untuk Oh, tetap untuk ya, penjelasan tentang nilai dasar ya, core value akuntabel. ya. Baik. Menurut saya, Ya. nilai-nilai ini tidak hanya membentuk dasar etika atau moral. Oh, baik. Jadi dengan cara yang transparan, bertanggung Ya, jawab dan adil, ya, sehingga membangun kepercayaan ya. dan reputasi yang baik di mata masyarakat atau di lingkungan sekolah. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Ya, ada lagi teman-teman Bapak Ibu yang mau ditambahkan atau dikoreksi yang pertanyaan untuk nomor 1 dan nomor 2. Karena mungkin kita sudah sampai ke nomor 2, tadi dijelaskan oleh Pak Rasman. Kalau tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan yang ke nomor 3. Oke, baik. Nomor 3, apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan akuntabel tersebut di organisasi Anda? Kira-kira apa tantangannya Bapak Ibu yang kita hadapi? Karena beban tugas akuntabel ini agak susah-susah gampang ya. Apa saja Bapak Ibu? Silakan, ada yang mau? Hambatan nih, Iya, apa saja tantangan yang dihadapi? dari saya Pak Ridwan, Oh, Pak Rano, iya, Pak oke. Menteri. Pak Rasman, iya, Kalau saya iya, pengalaman kami menerapkan akuntabilitas ini, kebetulan saya pernah jadi bendahara. iya, Jadi di saat menyusun perencanaan itu Pak, itu memang ada pro dan kontra. Bahkan oh, ada teman-teman biasa yang memaksakan kehendak iya, sehingga kita memang butuh perencanaan yang sistematis.
Oh, Jadi kalau di kami itu biasa kami adakan perampingan tentang penyisiran anggaran kalau di BOS itu. iya, 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 Jadi mana-mana urgensi kegiatan yang memang urgen berhubungan iya. dengan peserta didik dan proses pembelajaran, maka itu yang didahulukan. Oh, Cuma kan biasa teman-teman juga ini ada yang punya jiwa bisnis. iya, betul, betul, betul. Yang Saya punya jiwa mengerti. bisnis ini Iya, iya. biasa Dan ini kita bicara ke penerapan mungkin teman-teman lebih bukan saya iya, bukan menggurui ini iya, iya. mungkin ingin memasukkan kegiatan-kegiatannya sehingga terdapat pro dan kontra sehingga kalau antara kami dan teman yang satu A dengan B itu biasa terjadi gesekan-gesekan begitu. Cuma Iya. itu alhamdulillah insya Allah kita berusaha menjelaskannya dengan baik Iya. bahwa ini yang kita dahulukan, kemudian alhamdulillah boleh dipahami oleh teman-teman Oh iya, baik. Terima kasih. dari Baik saya. sekali jawabannya. Karena mungkin situasi untuk dana bos ini mungkin hampir semua sekolah ya agak ada pro dan kontra, ada beberapa gesekan-gesekan yang mungkin membuat kita menjadi bahasa kasarnya itu tidak baku enak. Kira-kira seperti Ya, itu Pak ya ya. begitu. Tidak tahu DP halus bagaimana. Iya, itu bahasa daerah kita itu mungkin seperti itu. Jadi agak serba salah. Mau diadakan salah, tidak mau diadakan juga salah. Iya, Kira-kira seperti alhamdulillah itu tinggal para. ya tinggal diberikan pendekatan, Pak. Oh iya, iya pendekatan-pendekatan. Tapi ada juga beberapa yang mungkin tidak mau memahami pendekatan-pendekatan tersebut. Kira-kira Tipe seperti itu. ya tipe semangarti itu. Iya, saya juga sudah banyak ya, sudah hampir semua sekolah kayaknya begitu. Kalau tidak ada, tidak mereka tidak punya apa di situ, mereka tidak mau mencampuri urusan-urusan seperti itu. Kira-kira begitu Pak Rasman ya. Saya, Pak. Baik, iya kita sudah ke ke nomor 3 ya tadi ya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan nomor 4. Atau ada tanggapan lain pertanyaan nomor 3 itu untuk Bapak Ibu? Ibu Rahmawati, oke? Eh, bisa saya tambahkan sedikit, Pak? Ya, baik. Silakan, silakan. Kira-kira kalau tantangan yang dihadapi itu adanya perubahan kebijakan, misalnya Ya, dari atasan, iya. itu saya kira bisa jadi satu tantangan juga dalam nilai akuntabel. Ya, saya kira itu Pak Oh, Rano. iya. Baik sekali. Ada perubahan-perubahan itu mungkin yang membuat kita menjadi agak kesulitan di situ ya Bapak Ibu ya, karena akuntabel ini sangat sulit, susah-susah gampang untuk diemban. Karena ini mengenai tentang kejujuran, tanggung jawab, memang sangat sulit. Disiplin. Ya, disiplin itu juga memang agak susah kita mengembannya karena memang eh, ketika di lapangan itu kita agak harus melakukan fleksibilitas ke dalam di lapangan nanti. Oke, baik. Baik sekali Bapak Ibu, sudah 3 pertanyaan yang kita sudah selesaikan. Kita masuk ke pertanyaan nomor 4. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut, tantangan akuntabel? Kira-kira ada eh, trik-trik atau tips-tips dari Bapak Ibu yang bisa untuk mengatasi hal-hal pro dan kontra seperti itu, atau hal-hal yang bertentangan dengan eh, akuntabel itu. Kira-kira ada masukan Bapak Ibu atau ada yang bisa memberikan tips dan trik? Oke, saya persilakan Bapak Ibu. Baik, ada dari saya Pak Rano. Oke, Pak Ridwan. Ini Ya, terima kasih. iya, Jadi untuk mengatasi tantangan iya, dalam menerapkan core value pada akuntabel iya, pada bidang pendidikan dan pelatihan, pasti kita harus memastikan iya, anggota anggota yang memahami secara mendalam iya, nilai-nilai
dan pentingnya akuntabilitas dan Iya, baik. melakukan pelatihan berkelanjutan untuk memperpemahaman tentang akuntabel. Iya, Terima baik. kasih. Jadi mungkin pengertiannya itu kita apa ya, mencari teman-teman yang mengerti tentang akuntabilitas begitu ya Pak Ridwan ya. Iya, Ya, begitu. biar kita bisa dijelaskan secara rinci kira-kira apa saja Nilai-nilai. yang mungkin iya, yang hal-hal yang bisa kita lakukan dan juga yang tidak bisa kita lakukan. Baik, ada lagi teman-teman Bapak Ibu yang ingin Ada mengkoreksi atau Pak, menambahkan? Iya, baik Ibu Ramla. tambah dari saya. Iya, Solusinya yang pasti kita harus komitmen. iya komitmen. Oke, Temu baik. antara kepala sekolah sampai bawahannya. Kalau sudah komitmen, insya Allah semuanya akan bisa dilaksanakan dengan baik. Baik sekali Ibu Ramla. Ya, Terima terima kasih. kasih. Mungkin berdasarkan dari pengalaman-pengalaman Ibu Ramla ya, mungkin dengan keadaan yang ada di sekolah, di mana kalau tidak ada keselarasan antara pimpinan yaitu kepseknya sehingga ke bawahannya itu mungkin tidak akan terjadi akuntabilitas yang sempurna, istilahnya seperti itu ya. Baik sekali Bapak Ibu, teman-teman, kelompok 2 ini sudah menyelesaikan 4 pertanyaan. Kita masuk pada pertanyaan kelima. Bagaimana cara meningkatkan efektivitas penerapan core value akuntabilitas tersebut di organisasi Anda? Cara meningkatkan Bapak Ibu, kira-kira apa saja yang bisa kita berikan atau tips untuk meningkatkan akuntabilitas kita di dalam organisasi kita atau di dalam sekolah yang kita eh, bertugas. Seperti itu kira-kira. Ya, dipersilakan Bapak Ibu. Ada dari saya, Pak Ranu. Oke, Pak Ridwan. Oke. Jadi cara untuk meningkatkan efektivitas penerapan core value ini di sekolah kita, Iya, yaitu ada iya, bidang pendidikan dan pelatihan. iya. Kita harus terus-menerus mengikuti pelatihan dan menerapkan dalam praktek kerja kita di sekolah apa saja pelatihan yang kita atau materi yang kita dapatkan dari pelatihan. Terima kasih. Oke, baik, baik sekali Pak Ridwan Nur. Itulah mungkin salah satu solusi atau tips dari Pak Ridwan Nur untuk cara meningkatkan efektivitas penerapan akuntabilitas. Iya, kira-kira ada lagi Bapak Ibu yang bisa menambahkan ya tips-tips atau cara-cara untuk meningkatkan akuntabilitas di dalam organisasi kita. Silakan Bapak Ibu yang ingin menambahkan atau mengkoreksi juga boleh. Ini sudah iya sudah pertanyaan terakhir ya, pertanyaan kelima. Cara meningkatkan efektivitas ya. Jadi meningkatkannya biar dia jadi efektif. Kira-kira itu ya. Kalau dari saya sendiri, Bapak Ibu, teman-teman angka kelompok 2 ini, yang saya alami atau sesuai pengalaman saya untuk meningkatkan efektivitas itu kita harus benar-benar menjunjung tinggi sikap akuntabilitas ini, akuntabel ini. Ya, agar supaya mulai dari atasan kita sampai dengan bawahan kita, baik itu dari penjaga sekolah, security atau penjaga pintu gerbang juga kita harus menerapkan ini. Tidak ada yang namanya itu eh, tebang pilih atau pilih kasih di antara satu sama lain. Mungkin itu yang masih agak susah di apa
diimplementasikan di dalam organisasi kita karena eh, ada juga orang atau ada juga pegawai yang mungkin beliau sering sakit-sakit, pelupa. Itu kan juga merupakan salah satu pertimbangan. Kita memutuskan sesuatu juga itu kan tidak hanya dari satu sisi. Itu yang mungkin masih menjadi hambatan kita. Ya, yang berikut tipsnya itu kita harus bisa apa apa menyelaraskan satu tujuan dan satu disiplin atau satu akuntabilitas kita. Begitu. Apabila mungkin kita berhalangan, kita bisa menyurat atau memberitahukan di grup-grup WA sekolah kita atau organisasi kita. Mungkin seperti itu cara meningkatkan efektivitas dan kemudian membuat eh, akuntabel itu menjadi dasar kita bekerja gitu. Jadi dasar kita bekerja itu kita harus jujur, disiplin, tanggung jawab. Itu kan yang tiga ini kan kalau tidak kita bisa selaraskan dengan pekerjaan kita, mungkin kita akan apa ya, akan susah untuk mencapai visi misi kita. Kira-kira begitu teman-teman. Kalau ada koreksi silakan tolong koreksi saya atau ditambahkan. Jadi akuntabel ini menjadi dasar atau istilahnya kalau dalam agama kita, saya kebetulan Muslim, kalau dalam agama kita adalah tiang agama. Kita harus mendirikan sholat karena sholat itu adalah dasar untuk semua dasar untuk agama kita. Saya sebagai seorang Muslim. Kira-kira begitu. Karena akuntabilitas ini agak Mantap, Pak. bebannya besar. Kira-kira Ya. begitu. Kalau ada koreksi silakan Pak Rasman. Ada Pak. tambahan dari saya Pak Rano. Iya. Ibu Rahmat dulu. Ibu Rahmat. Oh, Ibu Ramlah. Oke. Ibu Rahmawati. Oh ya, Saya. silakan. Ya. Kalau menurut saya, apa dulu dia bertanya? Ini cara meningkatkan. Cara meningkatkan, Iya. ya, cara meningkatkan nilai atau meningkatkan nilai akuntabel ini, kita harus selalu berintegritas dalam setiap melaksanakan tugas. Artinya kita harus selalu menunjukkan konsisten antara ucapan dan perbuatan kita dalam menjalankan tugas sehari-hari. Kira-kira seperti itu, Pak. Iya. Terima kasih Ibu Rahmawati telah menambahkan tips-tips kita dalam meningkatkan efektivitas akuntabel itu. Memang akuntabel ini agak susah ya. Terkadang tidak sesuai apa yang diadministrasi dengan yang di lapangan. Kira-kira begitu. Dan itu mungkin sudah banyak yang terjadi. Tapi juga ya seperti itulah kita juga sebagai manusia tempatnya salah dan dosa. Kita hanya terus memperbaiki diri kita untuk lebih baik lagi. Kira-kira seperti itu. Karena juga akuntabel ini memang dasar dari ASN berakhlak itu. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ada tambahan lagi Bapak Ibu yang mau ditambahkan? Ada Pak Rano dari saya. Iya. Baik Pak Rasman, terima kasih. Ya. Kalau saya dari teman-teman tadi sudah integritas, saya menambahkan cara ya meningkatkan efektivitas dari akuntabel. Yang pertama keterbukaan. Iya, betul. Jadi keterbukaan ini kalau kita sebagai guru Pak, jadi kalau dalam memberikan penilaian ke siswa atau apa itu, nilai itu harus disampaikan secara terbuka. Ya, itu juga. Bila perlu pakai LCD, supaya punya akuntabilitas. Apalagi kita pengajar, kurang KG ini siswa, dia dapat 80, dia tidak tahu dari mana 80, tugasnya ada berapa. Itu menurut saya sangat perlu. Iya. Kemudian yang kedua, ini kalau bicara MBS, manajemen berbasis sekolah, itu kan banyak hal. Cuma yang kita diskusikan di sini kayaknya cuma kulit-kulitnya. Iya. Kalau dalam hal keuangan, itu juga keterbukaan. Jadi pengelolaan dana BOS itu diposisikan pos-posnya, difungsikan. Jangan sampai biasa di sekolah-sekolah ini kan bos kurang KG, bawa bendahara yang kepala sekolah yang tahu perencanaan. Itu yang tidak boleh. Jadi harus dilibatkan seluruh stakeholder. Biasa sekolah ada
ada sekolah yang tidak undang orang tua, apa-apa yang mau Iya. beli pada awal tahun. Tancap Itu gas terus, terus. Pak ya. Ya, itu amanat undang-undang kan begitu, amanat Iya, bos. betul. Iya. Supaya yang menjadi pengawas itu bukan cuma internal pemerintah, tapi orang tua juga ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan di sekolah. Kayaknya kalau ada biasa pimpinan-pimpinan itu ya karena legitimasinya tinggi Iya. mungkin Iya, betul, biasa betul, dia tidak betul. pakai yang begitu. Dia apa namanya otoriter, masih ada otoriter Iya. sadiki. Iya. Harusnya pimpinan tidak terlibat dalam proses-proses yang praktik-praktik yang tidak bagus Iya. ketika menerapkan apa namanya ini sistem keuangan yang terbuka di sekolah. Jadi pimpinan itu bisa berfungsi sebagai pengontrol. Iya. Jadi teman-teman itu tidak ada yang mau nakal-nakal sana sini kan. Iya, betul. Iya. Meskipun sekarang mungkin transaksi itu sudah non tunai, jadi Iya. mungkin kredibilitasnya lebih tinggi. Lebih meminimalisir, Pak ya. Tapi saya bukan curiga, maksudnya ini kan cuma teori orang bicara. Iya, Siapa tahu. betul. Pak Rano lebih tahu itu dengan Pak Ridwan. Karena terkadang memang saya sudah sebut itu memang ibaratkan Apalagi dalam proktor pasti tahu itu. dalam agama memang akuntabel itu memang seperti sholat, itu tiang agama, seperti itu Pak Iya. kira-kira. Jadi Itu kalau saja kita tambahan dari saya, Pak Rano. ya, Terima oke. kasih. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, apa sudah selesai kita membahas ini kelima pertanyaan ini? Kalau sudah saya akan menutup atau mengakhiri sesi tanya jawab kelompok ini atau diskusi kelompok ini. Rano, mungkin Ya. masih ada ibu-ibu Pak. yang belum bersuara, belum Oke. menjawab. Silakan. Dikasih waktu dulu. Ibu Rimawati, Ibu Rahmawati, Ibu Ramla, silakan. Kalau ada tips-tips ya sesuai dengan pengalaman juga bisa, tidak jadi masalah. Karena kita kan namanya berdiskusi ini kan mencari kesalahan atau mencari tambahan ilmu-ilmu yang mungkin kita bisa implementasikan di lapangan nanti. Kira-kira seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu? Ada tambahan atau koreksi di nomor berapa saja tidak jadi masalah. Karena mungkin ulasan tiap nomor ini sudah, cuma kalau mau ada yang mau koreksi atau tambahkan mungkin bisa. Silakan Bapak Ibu, teman-teman kelompok 2. Kalau sudah, mungkin kita akan akhiri diskusi kelompok ini. Karena jangan sampai proses upload ke linknya berat, memakan megabyte yang banyak. Boleh, Pak. Akhirnya kita kewalahan begitu. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Tinggal kita menyusun ke PowerPoint dan kita upload tugas kelompoknya. Oke. Sudah cukup, Pak Ran. Sudah Sudah cukup? tidak ada yang Oke. bersuara lagi. Terima kasih. Demikian pertemuan diskusi kelompok 2 Angkatan 8K hari ini. Saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah selesai berdiskusi tentang akuntabel, yang mana cukup banyak masukan-masukan yang mungkin saya rasa sangat bermanfaat untuk diterapkan di lapangan nanti. Meskipun ya di lapangan nanti banyak batu-batu kerikil yang tidak tahu berapa jumlahnya banyak. Kira-kira seperti itu ya para Rasman ya. Terima kasih. Iya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.